Halo teman-teman, ini adalah video curhatan petugas pajak ya, 2.0. Kemarin teman-teman sudah tahu ya, ada teman-teman petugas pajak, mereka juga manusia biasa teman-teman ya, manusia biasa seperti lu dan gue. Ya, akhirnya ada yang curhat ke gue melalui Instagram dan email, dan kita sudah sampaikan ya kepada publik bagaimana kondisi di internal DJP yang begitu runyam, begitu kacau balau, begitu rusak sistem kepemimpinan di negara kita ini ya. By the way, disclaimer dulu guys, disclaimer bahwa semua nama-nama yang muncul di video-video seperti ini mungkin hanya nama samaran saja ya, dan ini hanyalah Instagram di negeri Konoha teman-teman ya. Semua ini imajinasi gua saja sebenarnya ya, bukan kejadian nyata di lapangan. Tapi akan gue coba ya, gue coba share ke teman-teman semua bagaimana curhatan kedua dari yang gue dapat dari teman-teman ini ya. Oke, kita mulai. Jadi ini ada tiba-tiba ada teman, ada orang yang kasih gue chatting ya di Instagram dan gue sambut ya. Malam Pak Awan, saya pegawai DJP ya. Setelah melihat video Bapak menyuarakan perasaan hati kami yang di grassroots ini ya, saya termotivasi untuk mengirimkan email ke Bapak mengenai beberapa hal yang mungkin belum diketahui. Namun saya mohon tulisan bla 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 daripada karir saya dihancurkan, diremukkan oleh pimpinan di Kahyangan ya. Gila ya, Kahyangan ini sebuah istilah yang internal mereka yang kita juga baru dengar ya. Terima kasih Bapak Awan atas kebaikannya menyampaikan curhatan kami. Semoga sehat dan bahagia selalu. Oh ya, saya mengirimkan email bagian kedua, tapi anehnya mailbox Bapak tidak ditemukan. Jangan-jangan dihack sama hacker DJP. Semoga tidak. Jadi orang saking takutnya teman-teman ya, sampai segitu parnonya, sampai khawatir mailbox tuh dihacker oleh DJP ya. Gue rasa tidak ya. Siap Pak, respect ya. Email gue ini ya, teman-teman silakan email ke gue juga ya. halo@pajaksmart.com ya. Kalau mau email ke gue silakan ke sini. Kita dukung ya pimpinan DJP yang berintegritas, mampu dan benar teman-teman ya. Dia ada kirim email kedua tapi nggak masuk ya. Nggak apa-apa sih, harusnya masuk sih. Email ke gue aja, halo@pajaksmart.com ya. Kemudian dia ada dua email ya. Jadi semangat Pak, respect ya untuk teman-teman yang berani speak up demi untuk kemajuan bangsa dan negara teman-teman ya. Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang bebas berpendapat. Berpendapat aja bebas, apalagi ini kritik yang jelas-jelas nyata di lapangan gitu ya. Seharusnya ini bebas dan tidak sampai dibungkam ya, tetapi ya negara Konoha itu pejabat-pejabat yang arogan terbiasa membungkam orang-orang yang speak up gitu ya. Itu bodoh benar tuh pejabat Konoha itu ya. Ada email, kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah oke, dia langsung sampaikan di chatting ya. Oke, biar langsung dia kirimkan bagian keduanya. Nanti bagian ke satu akan gue kirimkan lagi teman-temannya. Dengan hormat, mohon maaf kalau bisa namanya dihapus saja. Mohon banget ya, karena membahayakan karir kami. Sekarang, bagian kedua yang hendak saya sampaikan adalah satu. Orang yang Anda tulis bernama Iwan Juniardi adalah benar beliau. Beliau menjabat staf alih Menkeu. Beliau sangat berambisi menjadi dirjen, namun kalah oleh Surya Utomo. Beliau yang membidani lahirnya konteks ini ya. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, mastermind, inti orang nomor satu di Kortes ini bernama Iwan Juniardi. Bukan Sri Mulyani, bukan Surya Utomo. Menurut warga Konoha ini, teman-teman ya. Kita tidak tahu benar atau enggak, teman-teman ya. Benar atau enggak nanti akan kita buktikan di KPK ya. Sehingga beliau tidak mau disalahkan bahwa sistem ini bobrok katanya. Ya makanya, siapa tuh kemarin yang bilang, bukan sistemnya yang bermasalah, yang ngomong Iwan Juniardi namanya. Buktinya, semua orang bilang ini bermasalah. Buktinya, Sri Mulyani minta maaf bilang ini bermasalah. Surya Utomo, udah minta maaf belum ya? Gue lupa deh. Pokoknya dari Kementerian Keuangan, dari DJP, media sosial, semuanya minta maaf karena sistemnya bermasalah. Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan, Ketua DEN, bilang ini barang bermasalah, diminta maaf. Siapa lagi minta maaf? Dwi Astuti, Ketua penyuluh, bosnya penyuluh DJP, meminta maaf. Anggota DPR panggil Surya Utomo. Akhirnya di shutdown ini Cortex. Cuma satu manusia di muka bumi ini yang bilang bukan sistem yang bermasalah. Orang itu bernama Iwan Juniardi.
yang katanya ternyata dialah akar masalah dari konteks ini. Dia sumber masalahnya, dialah sumber dari segala sumber dari konteks ini. Mari kita lihat Instagramnya Pak Juniardi ya. Ini gue sudah mencoba mencari orangnya, entah ini apa benar, gue nggak tahu apakah benar atau enggak ya, gue akan follow dia. Karena dia private nih, tapi dia di-follow oleh majalah pajak. Jadi kemungkinan benar dia orangnya ya. Gue akan follow. Kita lihat apakah dia akan terima Instagram gue ya. Ternyata dialah sumber dari segala sumber masalah di konteks ini. Dan dialah orang yang satu-satunya manusia di muka bumi ini yang mengatakan bukan sistem yang bermasalah, tapi Anda semua yang bermasalah. Lu dan gua, kita semua yang bermasalah. Brengsek bener ya. Nomor 2, persiap cikal bakal Cortex. Mulai akhir 2024 dilarang disebut-sebut lagi. Makanya teman-teman ingat ya, zaman dahulu ini namanya persiap. Ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya atau peraturan presiden gitu ya. Di PMK juga sama, persiap, semuanya persiap. Tapi tiba-tiba diganti namanya menjadi Cortex. Lah apa ini Cortex? IWP sudah bilang bahwa Cortex itu tidak ada di undang-undang. Cortex itu tidak ada di undang-undang manapun. Yang ada adalah pesiap. Pesiap itu betul. Tetapi dipaksa, dilarang disebut-sebut dan diganti di di internal mereka tidak boleh lagi disebut pesiap. Kan kacau balau. Padahal kan ini aneh. Program yang benar ya pesiap. Ini karena ini adalah pembaharuan sistem inti aplikasi perpajakan ya. Ingat teman-teman ya, pembaharuan sistem inti perpajakan, persiap. Jadi, hanya pembaharuan, bukan perubahan. Tetapi fakta di lapangan, dia ubah semuanya. Dia buang yang sistem yang lama, dia ganti ke sistem yang baru. Pakai database yang baru, pakai software yang baru, pakai website yang baru. Semua dibikin baru. Kacau beliau hasilnya sekarang seperti itu. Nomor 3, kami di lapangan sebenarnya sudah muak dengan tim Cortex yang memandang kami di lapangan ini hanyalah pesuruh kantor pusat. Ini emang kacau banget ya sistem. Tetapi sistem ini dimulai dari Sri Mulyani dan Jokowi ya, mohon maaf ya. Mereka lah yang memulai metode vertical up down gitu ya, vertical kepemimpinan vertikal di mana si Mr. A, bos yang masih ngomong ngomong A harus dijalankan oleh Mr. B di bawahnya. Kalau nggak dijalankan dimutasi ya, bukannya di review malah dimutasi gitu, malah dipecat gitu. Nah, sistem cara kerja boblok seperti ini ya dimulai dari Jokowi dan Sri Mulyani. Mohon maaf ya, gue terus terang aja gitu. Dan akhirnya diikuti oleh anak buah dia. Nah, anak buah diikuti lagi oleh kepala kantor, Kanwil di daerah. Ya semuanya berlanjut. Jadi yang dari pusatnya bobrok sampah sampai ke bawah semuanya mesti ikut. Aduh, mereka di tim ini menikmati semua fasilitas yang diberikan tanpa harus kerja keras. Karena yang kerja adalah orang-orangnya LG CNS dan Qualisoft. Ya, gua rasa mereka juga korban ya. LG CNS sama Qualisoft belum ngomong aja sekarang nih ya. Belum ada satupun orang LG CNS ataupun Qualisoft yang berani speak up, yang berani ngomong. Coba kalau mereka speak up, bisa hancur lebur, bisa gempa bumi satu satu dunia ini ya. Kalau sampai orang LG CNS berani speak up, orang Qualisoft sampai berani speak up, hancur lebur semuanya, bisa bisa masuk penjara semuanya orang-orang itu ya. Tapi di negeri Konoha, teman-temannya. Di Indonesia mah nggak ada. Mereka hanya berjalan-jalan ke luar negeri, menikmati gaji dan tunjangan kinerja atau tukin yang double ya. Bahkan pas liburan Imlek kemarin, mereka rame-rame ke London. Gue berusaha mengkonfirmasi ya ke sini ya. Apakah betul dari liburan ke London akan terlihat di sini. Buat teman-teman yang punya Instagramnya beliau, coba di screenshot ya. Apakah betul dari liburan ke London pada saat liburan Imlek kemarin ya. Karena dia private, kita tidak tahu ya. Kalau ada buktinya silahkan disampaikan ke gue teman-teman ya, ke halo@pajaksma.com ya. Apakah betul mereka liburan ke London kemarin? Kami bukan sok ideal, karena kami digaji oleh rakyat. Kalau rakyat mogok bayar pajak, ya matilah kita ya. Atau kesulitan lah seperti kondisi saat ini gitu. Kami mau digaji pakai apa? Setuju teman-teman ya. Sekarang Prabowo kan lagi pusing nih, duit nggak ada. Bagaimana mau menggaji para PNS? Karena itu, saya mendukung sistem yang lancar, mudah dioperasikan, bahkan untuk wajib pajak yang awam sekalipun. Karena itu akan sangat membantu kepatuhan wajib pajak. Gue setuju ya teman-teman yang gue sependapat banget ya. Dan sekali lagi kata-kata mohon dihapus ya. Karena akan sangat mudah sekali menjadi incaran perbuatan keji yang akan menghancurkan karir kami katanya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak dengan bersedia membantu kami Pak Awan. Tetap semangat dan semoga berbahagia selalu. Oke. Nomor 3.
Oke Pak, siap ya, gua akan sensor, gue bilang. Kemudian, ya Pak Awan, makasih banyak sudah menyuarakan suara hati kami. Sekedar informasi, Ketua Komisi 11 Misbakum itu dulunya orang pajak memang. Aduh, kemarin begitu gue lihat video dia, kok bisa dia mempersilahkan untuk sidang terbuka tertutup? Ya tentu saja si bangsat bilang tertutup. Ya langsung diikutin aja sama dia. Aduh. Bercanda teman-teman ya, bukan bangsat ya, itu negara negara Konoha teman-teman ya. Kalau orang Indonesia mah baik semua ya. Salah satu orang dekatnya Pak Hadi Purnomo, Dirjen Pajak era 97-2000-an. Itulah kenapa disetujui rapat dengan pendapat secara tertutup, FYI katanya. Memang gila ya, kok bisa DPR makan uang pakai uang kita, Surya Utomo makan uang pakai uang pajak kita, ketika rapat untuk membicarakan uang kita, penggunaan uang kita diselenggarakan secara tertutup. Lah gimana? Gimana bisa rapat tertutup? Kan bagi-bagi duit ceritanya. Kalau tertutup, kalau nggak ketahuan gitu kan. Oh, pantasan gue bilang ya, enak bener menawarkan acara tertutup ya. Siap, gue bilang ya, kawal terus demokrasi dan para pemimpin kita ya. Ya Pak, kita di dalam sudah resah karena mereka yang dianggap pimpinan, kelakuannya hanya jilat sana, jilat sini, injak bawah, sikut kiri kanan. Kami yang di lapangannya hanya dianggap babu untuk melayani mereka kalau berkunjung. Iya tuh, lihat tuh videonya Sri Mulyani kemarin. Enak bener Sri Mulyani foto, video ke ke KPPI, gila, luar biasa ya. Untung ada warganet yang bisa kasih komentar di situ. Lihat tuh komentar-komentar sampah semua di komentarnya Sri Mulyani itu. Enak bener, dia bikin video pakai uang rakyat kita, beli kamera, pakai uang kita, kemudian pakai bensin, pakai uang kita, bikin video pencitraan Sri Mulyani. Hebat bener itu orang ya. Sabar Pak, semoga dilancarkan kata gue ya. Amin katanya. Oke, yang terakhir. Ini adalah email beliau ya. Email beliau ya. Dengan hormat, setelah melihat YouTube bagaimana Bapak membacakan suara hati kami di internal, saya jadi termotivasi untuk menambahkan informasi yang dirahasiakan, bahkan di internal sekalipun. Bagaimana saya bisa tahu? Karena saya adalah orang yang menjalankan sistem ini. Berikut saya sampaikan, namun tetap mohon dirahasiakan identitas saya ya, karena ancamannya tidak main-main bagi kami pegawai DJP. Memang gila tuh oknum kantor pusatnya ya. Satu, sistem ini tidak hanya berbiaya 1,3 T, namun 5,4 triliun. Gila, 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 gila. Luar biasa. Coba dong dikonfirmasi teman-teman ya. KPK. Halo KPK. Halo BPK. Konfirmasi dong, apakah benar 5,4 T? Gila. Dikarenakan pegawai yang direkrut menjadi tim pengembang pesiap atau sekarang dikenal sebagai Cortex. Ini sejumlah kurang lebih 180 orang. Digaji 2 kali lipat dibanding pegawai biasa. Gila, gila. Jadi, yang pelaksana grade atau peringkatnya naik jadi sekelas eselon 4 atau setingkat di atasnya. Demikian juga eselon 3 naik jadi setara eselon 2 penghasilannya. Itulah yang membuat biayanya membengkak. Padahal kenaikan gaji ini tidak ada dasar hukumnya, hanya berdasarkan KMK, bukan Menpan RB. KPK? Halo KPK? Ini sudah jelas KPK. Pak KPK, halo? Mana bisa Kementerian Keuangan bikin KMK begitu doang. Penghasilan orang dinaik-naikin begitu, 2 kali lipat. Gila lu ya. Mesti ikutin Menpan RB dong. Menurut warga Konoha. Ini ya yang di email ini ya. Gue nggak tahu juga detailnya. Nomor 2. Semula sistem ini bernama PESIAP atau singkatan dari Pembaharuan Sistem Inti Aplikasi Perpajakan. Namun, kami di bidang teknis sudah mendeteksi adanya ketidakberesan pada saat bulan Agustus atau September 2024, merubah namanya menjadi Cortex. Secara teknis, ini ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa nama diganti ya? Nah, teman-teman sudah tahu teman-teman ya. Karena persiap itu bukan merubah sistem, persiap itu pembaharuan, bukan perubahan, tapi konteks perubahan ya, dibikin diubah. Nomor 3, kami semua mengikuti training persiap selama berbulan-bulan dan itu pun nggak bisa beres selama kami diklat. Kami kaget, kok dipaksa meluncur 1 Januari 2025 ya? Karena seharusnya sistem ini berjalan bisa paralel dengan sistem lama sehingga bisa berjalan dengan baik. Tetapi dia cut off, dia potong, dia ganti sistemnya. Dikunci semuanya, nggak boleh 2025 di DJP online. Memang gila itu oknum ya. Nomor 4,
Sebagai informasi, kalau korporasi yang bagus biasanya back-end atau servernya tertinggi menggunakan Red Hat Enterprise Linux. Gua nggak ngerti di apa ini ya. Teman-teman yang orang IT mungkin tahu ya, Red Hat Enterprise Linux. Tetapi sebagai informasi, Cortex ini menggunakan basis Linux yang berbasis Ubuntu yang gratisan. RP 1,3 triliun gitu loh. Aduh, kok bisa ya teman-teman ya? 1,3 T pakai server Ubuntu gratisan. Coba teman-teman yang ngerti IT deh. Coba konfirmasi apakah betul. Kan lu bisa tuh cek ke dalam konteksnya kan. Coba cek deh. Apakah betul dia pakai server Ubuntu gratisan. Coba cek teman-teman ya. Gua nggak ngerti ya. Nomor 5. LG CNS dan Qualisoft, sang pembuat Cortex, banyak menggunakan software gratisan untuk antarmuka atau interface di Cortex ini. Sekedar informasi, interface atau antarmuka adalah sistem yang dibuat untuk menjembatani antara database dengan program pengeksekusi. Oke, ya kita sama-sama tahu lah teman-teman ya. Coba kita lihat ya Cortex ya. Kayak begitu sistemnya, coba lihat. Apa yang terjadi hari ini? Tuh, masih di refresh dulu baru bisa teman-teman ya. Kita lihat ya. Gua masuk nih ya, kita lihat bagaimana sistem Cortex nih. Nih, kayak begini. Kayak begini teman-teman. Ampun dah. Gua aja nggak srek ngelihatnya teman-teman ya. Sekarang gue tanya lu, di sini kalau lu mau cetak yang namanya kartu NPWP di mana coba? Gua nggak berhasil dari kemarin ya. Gua nggak berhasil mencetak kartu NPWP. Yang di sistem DJP online tuh bagus modelnya kan. Kalau di DJP online lu klik minta kartu NPWP, bagus tuh modelnya, warna-warni. Di sini gimana? Mana warnanya? Gila semua ini ya. Sampah semua ini. Nomor 5. Nomor 6. Kami yang di bawah malah dimaki-maki oleh para dewa di kantor pusat. Tadi kayangan, sekarang jadi dewa ya. Dikarenakan dianggap kami yang tidak mampu melayani WP di lapangan. Memang kampret itu orang-orang ya. Nggak bisa. Orang di KPP itu nggak ngerti. Orang KPP juga nggak bisa. Orang KPP hanya menyampaikan keluhan warga masyarakat kepada kantor pusat. Kantor pusat yang bilang, lu hadapi sendiri deh. Kan memang benar-benar itu orang kantor pusat ya. Sistem mereka yang bikin, pakai Ubuntu gratisan, jalan-jalan mulu, kacau balau. Hasilnya yang menderita siapa? KPP. Bukan cuma kita teman-teman ya, bukan cuma Anda dan saya petugas di lapangan yang menderita. Orang KPP. Gimana mereka mau menanggapi? Dari jam 7 pagi orang udah ngantri tuh. Di semua KPP, dari jam 7 pagi orang udah ngantri. Jam 8 pagi, tank begitu buka kantor, udah habis. Udah habis itu antriannya, nomor antrian. Orang nggak bisa masuk lagi. Orang ngamuk lah. Orang ngamuk gimana orang KPP? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau gimana sekarang? Nggak ada solusi. Nggak ada solusi dari kantor pusat. Aduh. Nomor 7. Selalu yang dipermasalahkan adalah bandwidth internet. Padahal bukan masalah bandwidth internetnya, tapi konteksnya yang benar-benar hancur secara program. Ya, kita udah tahu lah ya, orang IT itu udah paham. Bandwidth tidak pernah jadi masalah. Bandwidth itu hanya masalah scalability. Tinggal di scale, dibesarkan aja. Tetapi database yang error, sistemnya yang error, pakai barang gratisan. Ya nggak bisa jalan. Engine-nya, engine gratisannya susah lah. Demikian sedikit kami sampaikan dan mohon dirahasiakan identitas kami ya, karena sanksinya karir kami dihancurkan seperti curhat-curhat yang Bapak baca itu. Gimana guys? Gua nggak bisa berkata-kata lagi ya. Apakah orang-orang seperti Pak Iwan itu akan introspeksi diri? Sampai hari ini tidak ada permintaan maaf dari Pak Iwan itu ya. Masih berani dia ngomong bukan sistemnya yang bermasalah. Anda semua yang bodoh-bodoh yang bermasalah katanya. Kok bisa ngomong gitu ya? Petugas pajak sakit hati. Kita juga sakit hati gitu loh. Kita warga masyarakat juga sakit hati. Bisa dia ngomong gitu ya. Kalau ada di situ gue tempeleng tuh orang ya. Tapi di negara Konoha ya di Indonesia nggak boleh tempeleng orang teman-teman ya. Mungkin gue rasa Dwi Astuti juga kesel ya. Kok bisa lo bilang bukan bukan sistem bermasalah? Gue rasa Surya Utomo juga kesal sama dia itu ya. Kok bisa lo bilang bukan sistem bermasalah? Lu yang bikin ini masalah, lu yang punya proyeknya, duitnya lari ke lu semua. Enggak begitu, enggak begitu ya, enggak begitu ya, enggak tahu teman-teman ya, kita enggak tahu.
Aduh, gue mau ngomong apa lagi ya? Gue udah nggak bisa berkata-kata apa, guys. Oke lah, ya teman-teman yang punya informasi orang dalam silakan informasi ke gue ya. Kita akan sampaikan, kita publikkan karena di negara Konoha ada 2 prinsip ya. Prinsip pertama ada no fear no justice. Prinsip kedua adalah no apa kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah ya. Prinsip ketiga apa tadi kemarin ya? Lupa gue. Oke. Jadi no viral no justice. Kita harus viralkan hal-hal seperti ini, hal-hal yang belum pernah diketahui oleh publik selama ini. Selama ini kan lu berpikir bahwa orang KPP itu orang hebat, orang KPP itu Eee, apa namanya, sombong, arogan gitu ya, tidak mau melayani. Padahal nggak begitu teman-teman. Orang KPP juga korban, sama kayak lu dan gua teman-teman ya. Mereka juga korban. Korban dari apa? Dari arogansi kantor pusat, dari arogansi para oknum yang membikin program ini, yang bikin aturan macam-macam, yang bikin sistemnya berantakan begini, sehingga orang-orang di lapangan, orang-orang KPP yang harus menghadapi petugas pajak, menghadapi wajib pajak. Kita wajib pajak kan nggak ngerti apa-apa. Nah, coba kalau ini nggak diungkapkan, nggak dibongkar, teman-teman di KPP, orang-orang di wajib pajak nggak tahu kan? Anda nggak tahu kan kasusnya seperti ini kan? Nggak tahu kan sekacau ini, sehancur ini, sebobrok ini, sebusuk ini di dalam internal mereka. Lu nggak tahu kan? Kalau kita udah tahu seperti sekarang ini, kita jadi bersimpati, Bos. Kita jadi bersimpati. Gitu loh. Orang kantor pusat mah tinggal ngomong aja, "Pokoknya lu hadapin aja deh wajib pajak." Lah gimana hadapinnya? Sistemnya nggak bisa dibuka. Aduh. Oke lah teman-teman ya, kita akan nantikan lagi curhatan teman-teman ya, silakan curhat aja, kasih tahu kita dan kita akan, rahasiakan identitasnya ya. Tujuan kita bukan untuk menghantam orang per orang, tujuan kita bukan untuk menghina orang per orang ya, tetapi tujuan kita adalah untuk kebaikan bangsa dan negara ini supaya, DJP lebih baik, berkembang, kepemimpinan yang paling penting ya, kepemimpinan harus benar. Kalau kepemimpinan bobrok dari atas, arogansi dari atas sampai ke bawah sama semua. Makanya kepemimpinan harus diperbaiki, oknumnya harus diganti, dibuang, masuk penjara, ganti yang baru, yang benar begitu ya. Dan yang paling penting ujung-ujungnya adalah demi kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia ya. Pancasila pasal kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.